Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali bersama kami di channel ini, berbagi informasi dan juga tutorial. Saat ini di video ini teman-teman, kami akan membagikan informasi dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam PPDB ataupun PSB ataupun apa istilahnya yang digunakan dalam madrasah teman-teman semua. Baik, ini juga bisa ditujukan kepada calon siswa baru, calon peserta didik baru di tingkat MI, MTS ataupun MA ya. Karena kaitan ini adalah tentang data emis teman-teman. Baik, teman-teman, di opmabawen.com website kami sudah kami share. Saat ini kita berada di tanggal 11 Juni ya 2023, di mana ini merupakan akhir tahun pelajaran di tahun 2022-2023. Di opmabawen.com ini sudah kami share SK Dirjen Pendis nomor 2762 tahun 2023 tentang kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran 2023-2024 ya. Di sini dijelaskan bahwa KBM untuk tahun pelajaran 2022-2024 itu dimulai teman-teman tanggal 17 Juli 2023. Ini merupakan hasil perubahan dari kalender pendidikan yang kemarin, yang awalnya dimulai tanggal 10 Juli itu mundur ke tanggal 17 Juli 2023. Baik, ada apa dengan 17 Juli dan apa kaitannya dengan PPDB? Baik teman-teman, yang perlu diperhatikan dalam PPDB itu tentu adalah kevalidan kebenaran data siswa. Baik teman-teman, kami telah mencontohkan ini adalah formulir pendaftaran yang manual ya, yang kami gunakan di Madrasah Aliyah San Jufri, di mana kadang teman-teman calon peserta didik di madrasah itu kurang memperhatikan terkait kevalidan data. Yang pertama adalah tentu nama lengkap ya, itu adalah urgen sekali. Kemudian tempat tanggal lahir dan juga NISN. Oke, kami di sini bukakan notepad hal-hal yang tidak boleh dilewatkan oleh calon peserta didik baru. Data valid ya, peserta didik baru. Kenapa hal ini urgent sekali kami sampaikan teman-teman? Karena kita nanti di tanggal 17 Juli 2023 itu sudah memulai KBM. Kadang beberapa teman-teman itu kurang diperhatikan juga terkait kebenaran data. Karena bagaimanapun kalau di madrasah pengalaman tahun kemarin itu di bulan September ataupun Oktober itu cut off data emis sudah diambil teman-teman sebagai landasan di BOS, yaitu siswa di BOS. Jadi kemarin di tingkat MI dan tingkat RA banyak yang BOS tahun tahap 2 ya, tahap 2 tahun anggaran tahun 2022 kemarin itu banyak yang tidak cair teman-teman karena siswanya itu belum tercover. Mohon maaf, yang banyak tidak cair itu yang Januari Juni ya, tahun anggaran 2023. Karena ketika cut off data emis di September Oktober itu banyak yang belum dimasukkan. Bisa jadi karena siswa kurang memperhatikan terkait isian data siswa di formulir pendaftaran. Apa saja yang perlu diisi teman-teman? Oke, satu, nama lengkap ya. Nama lengkap tentu sesuai dengan SKL yang diterima di tingkatan sebelumnya. Contohnya kalau memang siswa tersebut mau mendaftar di Madrasah Aliyah, maka pastikan namanya sesuai dengan di SKL ataupun ijazah. Kalau belum diterima berarti di SKL, surat keterangan lulus yang tertera. Jadi jangan disamakan dengan data-data lain. Kalau ternyata teman-teman data di SKL ataupun ijazah tidak sinkron, belum sama dengan data di KK ataupun di akte, itu usahakan sama teman-teman. Baik, yang kedua yang tidak boleh teman-teman kosongi adalah NISN. Kemudian selain NISN ada juga NIK teman-teman. Kemudian yang keempat adalah tempat tanggal lahir TTL ya. Yang kelima tentu ini adalah nama ibu. Oke, kenapa hal itu penting teman-teman? Ketika kita ingin mengambil atau memanggil siswa lulusan, umpamanya saya di Madrasah Aliyah ini ingin memasukkan siswa ke dalam emis Madrasah Aliyah, tentu harus memanggil data
lulusan di sanawiyah dengan mencantumkan atau memasukkan data NSN, ataupun kalau NSN nanti tidak valid bisa menggunakan NIK ataupun menggunakan nama dan tempat tanggal lahir dan juga nama ibu. Nama ibu itu diperlukan teman-teman ketika kita mau cross check kebenaran kevalidan data NSN melalui NSN online ya teman-teman. Di sini ketika teman-teman klik NSN, pencarian NSN ini bisa mencari dengan by name, nama, tempat lahir, tanggal lahir dan nama ibu. Ini tercover di sini ya, nama, kemudian tempat tanggal lahir, nama ibu. Atau teman-teman bisa menggunakan pencarian menggunakan NSN teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya hal yang tidak boleh ditinggalkan juga ialah yang keenam, madrasah asal ya. Madrasah asal. Dalam formulir kami ini di bagian bawah kami cantumkan teman-teman, yaitu yang namanya asal sekolah, baik itu dari MTS ataupun dari SMP. Ini adalah kalau memang dari MTS, klik saja MTS, nanti nama MTS-nya apa. Soalnya kalau nama MTS asal atau SMP asal ini tidak ditemukan teman-teman, ternyata dalam pemanggilan atau pencarian nama menggunakan NESN dan juga NPSN itu tidak ditemukan, tentu kita nanti kesulitan mencari kevalidan nama yang ada di MS sebelumnya. Karena beberapa kejadian kemarin siswa atau madrasah yang siswanya terlalu banyak dan operatornya tidak mendukung, contoh umpamanya siswanya 500, kemudian operatornya hanya sendirian, itu tentu kewalahan teman-teman untuk memvalidkan data siswa. Jadi kadang data siswa yang ada di madrasah sebelumnya itu tidak valid, tidak sama dengan yang ditulis di ijazah. Karena bagaimanapun ijazah masih ditulis walaupun SKL-nya itu sudah dicetak dalam bentuk PDM. Jadi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman atau calon peserta didik baru sebelum ke madrasah itu ialah pastikan data ini betul teman, asal madrasah. Ini yang diinginkan adalah NSM ya, nomor statik madrasah ataupun NPSN sekolah. Baik teman-teman, demikian informasi ini terkait hal-hal yang sangat urgent sekali, tidak boleh diabaikan oleh calon peserta didik di dalam mengisi formulir pendaftaran siswa. Jangan sampai kita hanya nyetor nama ya, nama saja tanpa ada NSN, tanpa ada NIK. Itu nanti merepotkan operator teman-teman, karena bagaimanapun sekarang basisnya basis data. Hal yang sangat urgent untuk diisi di awal tahun adalah tentu EMIS, karena EMIS ini nanti perginya ke BOS teman-teman. Baik teman-teman, demikian informasi ini. Bila teman-teman nanti ingin contoh formulir seperti ini, kami sertakan linknya dalam deskripsi video ini. Tentu ini dalam versi manual, sebab saat ini teman-teman sudah ada yang menggunakan online, baik menggunakan Google Form atau versi website teman-teman yang lebih keren. Tapi kalau di madrasah di kepulauan itu peserta didiknya belum terlalu optimal dalam menggunakan media sosial, maka formulir offline ataupun manual itu tetap diperlukan. Baik teman-teman, demikian. Kemudian juga terkait tadi SK Irjen ini harus segera dipahami, terutama bagi wakakurikulum ya, yang akan menyusun kalender pendidikan ataupun kegiatan madrasah di tahun mendatang, karena sekarang sudah tanggal 11 Juni 2023. Baik teman-teman, demikian informasi ini, semoga bermanfaat teman-teman. Bila ada pertanyaan silakan diisi dalam komentar video ini, ataupun ada penjelasan kami yang kurang sesuai ataupun perlu direvisi, silakan ingatkan ataupun ralat ya menggunakan komentar dalam menggunakan kolom komentar dalam video ini, ataupun teman-teman bisa membuat panduan serupa, kemudian linknya bisa disertakan dalam
deskripsi atau dalam komentar video ini, sehingga nanti membantu sesama operator dalam mensukseskan data yang valid, yang akurat di madrasah. Baik teman-teman, sampai jumpa. Bila yang mendengarkan ini adalah operator juga, tetap semangat, kita sama-sama berjuang memvalidkan data, karena dengan data yang valid, sistem akan berjalan dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.